Ya, anak-anak, materi kita selanjutnya adalah heat changing the state of matter, atau energi kalor dapat mengubah bentuk suatu zat, ya. Nah, kita lihat di sini bersama-sama, ini diagram fase perubahan zat, ya, yang sudah pernah kita pelajari pada saat di semester 1 dulu. Ya, ini kalian Burani anggap sudah bisa ya, dari solid menjadi gas, dari gas menjadi solid, dari liquid menjadi solid, solid menjadi liquid ya. Ini Burani anggap kalian sudah bisa. Dan berikutnya ya. Nah, yang kalian perlu tahu adalah requiring dan release. Requiring artinya membutuhkan ya, atau menyerap. Menyerap Burani kasih warna merah ya. Yang release artinya melepaskan. Oke. Yang release artinya melepaskan. Ya, atau membuang kalor gitu ya, melepaskan kalor. Nah, di sini untuk setiap fase berbeda, mana release dan mana requiring ini berbeda. Kita cek dulu untuk nomor 1, yaitu solid menjadi liquid yang biasa kita sebut melting. Ya, melting, kita pakai warna merah saja. Karena di sini dia bilang adalah menyerap. Oke. Ini melting. Melting membutuhkan kalor supaya bisa mengubah padat menjadi cair, ya. Lalu kalau liquid ke solid kebalikannya, membeku ya, kita sebut freezing. Kita sebut freezing ya di sini. Dia melepaskan kalor atau tidak membutuhkan kalor. Ya, makanya kita kasih warna biru. Nah, begitu juga dengan diagram warna 3, diagram fase warna 3, membutuhkan kalor yaitu dari liquid ke gas ya, dari liquid ke gas, namanya menyublim, sublimation ya kan. Dia membutuhkan kalor. Dan kebalikannya dari gas ke liquid itu disebut dengan condense, dia tidak membutuhkan kalor. Atau dia akan melepaskan kalor. Nah, untuk nomor 5 dari solid ke gas, yang kita tahu dari padat ke gas, dari gas ke liquid. Oh sorry, ini tadi bukan sublim ya, ini ketuker. Ya, sorry ya, kita edit ya. Yang ini namanya adalah evaporate. Nah, yang ini baru sublim. Ya, yang nomor 6 baru crystallization. Ya. Nah, ini adalah bentuk deskripsi dari requiring dan release heat ya. Oke, Burani rasa sampai sini kalian paham. Dan selanjutnya adalah kita ke melting ya, melting heat ya. Kalor yang dibutuhkan untuk zat tersebut berubah menjadi melting atau berubah menjadi zat cair. Dia punya rumus Q sama dengan M kali L, atau yang Burani singkat ya, biasanya Burani sebut adalah Q malu. Ya, ini warnanya merah aja. Burani sebut dia Q malu. M kali L. M kali L, oke, Q malu. Di mana Q adalah melting heat dan M adalah mass of substance dan L adalah specific latent heat of melting. Ya, jadi ada meltingnya di sini, ada kata-kata melting. Bu, gimana contoh soalnya, Bu? Contoh soalnya kita lihat di sini. Calculate the amount of heat required to melt 2 kg of ice at its normal melting point of 0 Celsius. Jadi, hitunglah kalor yang dibutuhkan untuk melelehkan 2 kg es dengan melting point atau delta T-nya adalah 0 derajat Celcius. Specific latent heat-nya, nah L-nya adalah 336.000 joule per kilogram. Ya, di sini tidak ada delta T memang karena dianggap 0. Jadi kita pakai rumus Q sama dengan M kali L. Kapan kita pakai rumus ini? Ketika di soal ada tulisan specific latent heat of melting, atau ada tulisan yang dicari adalah required to melt
atau melting heat gitu ya. Berarti kita pakai rumus Kimalu ya. Seperti ini langsung aja semua satuan, semua unit sudah benar. Mass itu kilogram dan L itu joule per kilogram. Jadi Q sama dengan M kali L 2 kg dikali 336 dan hasilnya adalah 672.000 joule. Ya kan? Tapi kalau mau jadiin kilojoule ya tinggal dibagi 1000 yaitu 672 kilojoule ya. Ini kalau diminta kilojoule. Tapi kalau soalnya tidak diminta kilojoule, sampai sini saja sudah benar. Sampai 672.000 itu udah benar. Oke, next. Kita lihat gambarnya. Nah, grafiknya ketika melting itu seperti ini anak-anak. Tidak ada perubahan suhu ya. Ini Bu Rani tandain ya. Ketika melting nanti grafiknya seperti ini. Tidak ada delta T atau delta T-nya sama dengan 0. Tidak ada perubahan suhu. Ini kan ini temperatur ya. Yang ini waktu. Tidak ada perubahan suhu ya. Itu grafiknya. Nah, jadi grafiknya lurus begini. Kalau begini, ini kalau yang dari 20 ke 40 itu ada perubahan suhu. Jadi tidak lurus ya. Nah, sekarang vaporation. Vaporation adalah menguap ya. Kalori yang dibutuhkan untuk menguap vapor. Ini Bu Rani istilahkan dengan Kimau. Mau ya, Kimau. Di mana U adalah specific latent heat of boiling. Ya, atau vapor. Boiling atau vapor sama aja. Nah, setiap zat punya boiling point beda-beda dan punya latent heat-nya. Di sini namanya steam, namanya boiling sama aja ya. Juga beda-beda. Ya, kimaunya beda-beda. Gimana contoh soalnya, Bu? Contoh soalnya sama seperti tadi. Contoh soalnya nanti menggunakan rumus Kimau ketika di sini ada kata kunci vapor. Ya, dan ada kata kunci latent heat of steam atau of boiling. Berarti kita pakainya Kimau. Ya, ini rumusnya. Kita lihat di sini bagaimana hitunglah kalori yang dibutuhkan untuk menguapkan 5 kg air dari suhu normal ketika dia mendidih sampai ketika dia mendidih gitu ya. Dan latent heat of steam-nya atau U-nya adalah 2.260.000 joule per kilogram. Ini kita kali hasilnya 5 kali 2.260.000 adalah 11.300.000 joule. Lalu dijadikan 10 pangkat sama aja ya. Ini 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu sejuta. Jadi 11,3 kali sejuta ya hasilnya 11.300.000 ya. Seperti itu anak-anak. Ya, vaporation is process changing a liquid into vapor. Jadi mengubah liquid menjadi uap ya. Nah, ini vaporation. Adanya di mana? Adanya di freezer ya. Nah, itu contoh vaporation. Nih, contoh ini apa namanya? Proses vaporation pada freezer room ya. Nih prosesnya gimana jadi vapor. Ya, nanti kalian bisa baca di buku kalian masing-masing. Oke, apa bedanya evaporate dan evaporation? Nah, nih dibaca ya bedanya apa. Di sini ada perbedaannya, tinggal dibaca aja. Heating the liquid increase the surface area. Nah, ini adalah cara untuk mempercepat evaporation, penguapan. Ya, evaporate itu menguap, evaporation penguapan. Cara mempercepat penguapan, ya. Pertama adalah heating a liquid, dipanasin tuh bisa cepat menguap. Increase the surface area of the liquid, memperbesar permukaan area dari suatu liquid tersebut. Dan reducing the pressure of the surface area selanjutnya adalah mengurangi tekanan pada permukaannya. Jadi dikurangi tekanannya. Itu adalah mempercepat penguapan ya. Contohnya gimana di sini? Contohnya jangan ditutup kalau misalnya ada segelas kopi yang panas. Ya, biar aja dibuka, nanti penguapannya akan lebih cepat ya kan. Kalau ditutup kan berarti tekanannya bertambah ya sama tutup gelasnya. Nah, dibuka aja supaya penguapan lebih cepat. Blowing itu berarti meniupkan udara ke cairan tersebut supaya mempercepat penguapan, ditiup supaya uapnya semakin cepat. Selanjutnya kita cek udah 4 aja. Ya.
Jadi 4 proses mempercepat penguapan adalah panaskan cairan atau increasing, memperluas permukaannya. Jadi kalau tadinya di gelas yang kecil pindahin ke gelas yang gede, bisa lebih cepat. Dari panci yang kecil pindahin ke panci yang gede, lebih cepat menguap. Lalu selanjutnya adalah mengurangi tekanan permukaan zat cairnya, dikurangi. Dan blowing air atau meniupkan udara ke zat cair tersebut, ya, ada 4. Nah selanjutnya anak-anak, calculate the amount heat in everyday life. Ya, jadi nanti kita sudah belajar QMC kali delta T dengan QM kali U. Nah nanti kita disuruh mencari kombinasi di antara ketiganya, ya. M kali L juga sama, kita suruh cari kombinasi di antara ketiganya. Nah, nanti Bu Rani langsung contohkan dengan contoh soal saja ya. Soal yang akan kita kerjakan nih, exercise yang di sini bisa, atau nanti yang di soal latihan soal ya. Untuk pengertian heat changing the state of matter sampai sini aja. Lanjut nanti kita ke materi berikutnya. Ya anak-anak, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu the Black Principle atau bahasa Indonesianya adalah asas Black. Ya, asas Black ini berbunyi bahwa jumlah kalor yang dilepaskan pada suatu zat pada temperatur yang tinggi adalah sama dengan jumlah kalor yang diserap oleh zat yang temperaturnya rendah. Jadi asas Black ini dipakai untuk mengetahui suhu campuran ketika ada 2 zat dengan suhu berbeda. Contoh, Bu Rani punya es batu dalam gelas ya. Bu Rani gambar di sini. Bu Rani gambar dulu gelasnya. Bu Rani punya gelas. Ya. Di sini berisikan ice cube. Ya, berisikan es batu. Ya, jadi di sini ada es batu. Nah, es batunya ini suhunya adalah misalnya suhunya adalah minus 4 derajat Celcius misal. Nah, mau dituangin air di sini, airnya warna hijau aja ya, biar bedain. Mau dituang air, ya, dituang air set gitu ya. Dituang air dengan suhu air ini adalah temperatur airnya misal 20 derajat Celcius. Beda kan? Yang satu minus 4, yang satu 20. Nanti kan kecampur nih di sini nih. Nanti akhirnya si gelas ini berisikan es batu dengan air. Ya, berisikan es batu dan air. Sini ada air dan ada es batunya. Dan es batunya nanti sebagian pasti akan mencair karena suhunya berbeda gitu ya. Ada es batunya. Nah, akhirnya seperti ini. Nah, yang ditanyakan adalah berapa suhu campuran di sini, T campuran. Berapa T campurannya? Nggak bisa kita 20 kurang 4 itu nggak bisa. Atau 20 tambah 4 itu nggak bisa. Kita gunakan asas Black Principle. Di mana kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diserap. Ya. Jadi yang melepas kalor yang mana? Yang melepas kalor yang ini nih. Ini lepas. Kenapa? Karena suhunya besar. Dan ini yang menyerap. Ini menyerap. Kenapa dia menyerap? Karena dia suhunya kecil. Oke? Sampai sini paham anak-anak? Jadi yang melepaskan kalor adalah yang suhunya tinggi. Dan yang menyerap kalor, absorb, adalah yang suhunya rendah. Oke? Nah, asas Black membantu kita dengan gampang dan mudah, yaitu menggunakan diagram garis. Seperti ini. Set. Nah, ini adalah yang menyerap. Menyerap. Absorb. Ini yang melepas. Release. Jadi kalau Bu Rani ganti jangan KL kita gitu ya. Terserap gitu kali maksud dia. Serap gitu. S gitu aja ya. Biar gampang ya. Sama aja maksudnya kata dia, akan sama. Nah, pakai diagram ini. Jadi si air ini nanti tadinya minus 4 gitu kan. Terus si es batu tadinya minus 4, si air tadinya 20 gitu kan. Kecampur, di sini ada TC.
Ya, di sini ada dua-duanya TC. Nah, gimana cara ngerjainnya? Cara ngerjainnya akan Bu Rani bahas di contoh soal berikut ini ya. Jadi kita jangan lihat yang ini ya, nanti kita lihat contoh soal untuk membahas si asas black.